Halo, aku Abim dan di video ini adalah video obrolan gondrong. Dan di video kali ini adalah video obrolan gondrong yang pertama. Jadi pertama-tama ini aku kedatangan teman dari komunitas stand up comedy Tulungagung. Perkenalkan. Halo teman-teman, aku Yage. Oke. Jadi di video kali ini itu aku pengen mengangkat konten gondrong, itu ngobrol aja gitu. Yang pertama kita akan bahas rambut dan yang kedua kita akan membahas tentang ternyata orang-orang yang mempunyai rambut gondrong itu mempunyai profesi dan juga mungkin kreativitas yang bermacam-macam gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin nanti nextnya aku akan ngobrol sama orang gondrong dari seniman atau mungkin musisi atau mungkin bahkan pekerjaan yang mungkin mustahil jadi gondrong itu ternyata bisa gondrong gitu. Guru gondrong mungkin atau dosen gondrong gitu mungkin ada ya. Iya, gitu. mungkin. Nah, jadi boleh perkenalan dulu ya, Ge. Ya, aku Yage dan profesiku sekarang ini di salah satu IT kontraktor lapangan olahraga. Oke. Dan Itu masih di Tulungagung ya? masih di Tulungagung. Meskipun dulu bukan ya. Dulu itu sebenarnya aku barista juga. Cuman aku akhirnya memutuskan resign dan kembali ke Tulungagung gitu. Oke. Dan Yagi ini adalah seorang konten kreator di TikTok. Sekarang followernya berapa, Gi? Sekarang 45.000. Oke, 45.000 dan Instagramnya juga nanti linknya Instagram juga TikToknya akan aku taruh di deskripsi di video di bawah ini. Oke. Dan Yagi ini pertama kali gondrong ya, Gi ya? Pertama banget sih enggak ya. Oh enggak. Tapi tahun kemarin itu sempat, cuman akhirnya aku potong karena ada salah satu konten. Konten potong rambut. Bukan. Oh enggak. Awalnya udah gondrong, terus aku pengen bikin konten sama, Oke, ya. ya kan? Itu. Jadi kan konsepnya Korea dong. Kalau Korea kan nggak mungkin gondrong. Oke. Akhirnya aku potong. Tapi kalau nggak salah itu salah satu personil Suju. Itu ada yang gondrong. Siapa jenenge lali aku. Apa ya? Kok Suju sih? Anu. Enggak, aku ngerti ku sing iku sih. G-Dragon kayak gitu kan dulu pernah gondrong. Terus biasanya kayak Korea-Korea ini comeback. Iya. Tapi potong rambut, terus rambutnya disemir. Iya. Semirnya dipotong. Enggak. Jadi pas waktu itu tuh memang kontennya itu kayak semacam cosplay gitu loh. Jadi cosplay karakter siapa di Korea. Jadi kan menyesuaikan rambutnya dia itu pendek. Ya style-style opal lah ya. Saya potong tapi ternyata nggak jadi kontennya. Oh aduh. Sayang banget sih. Oke. Sayangnya sekarang gondrong lagi. Oke. Dan ini udah berapa bulan Ge? Dari pertama kamu niat oke lah aku panjangin rambut gitu. Dari potong terakhir kurang lebih paling setahun ya. Setahun. Berarti ini Juni, berarti mungkin Juni tahun lalu gitu ya. Kurang lebih segitu. Dan rambutnya ya gini kalau aku lihat itu dia lurus tapi bergelombang gitu. Betul. Terus keluhan yang kamu rasain pas gondrong itu apa? Pas gondrong paling yang paling dikeluhin itu kadang ini berantakan. Kalau tipe rambutku ya, maksudnya kan kalau nggak kita tata itu gampang banget berantakan. Rontok itu kayaknya udah pasti sih. Rontok pasti, iya. Cuman ya normal aja. Kayaknya itu doang sih. Enggak ngalami kayak misal gondrong gerah enggak. Ya biasa aja gitu. Kalau rontok itu sebenarnya hampir semua gondrong, cuma semua orang yang proses gondrong bahkan yang sampai sekarang ini pun aku pun juga masih rontok. Cuma ngalami ya pasti. Cuma orang itu paniknya itu berlebihan. Kayak aduh, rambutku rontok gimana ini. Padahal rontok itu wajar banget. Aku juga udah jelasin di videoku. Jadi ini riset ya. Ini medis. Jadi 50% 50 sampai 100 helai rambut itu rontok setiap hari. Dan itu wajar. Iya. Jadi dengan jumlah sebanyak itu masih digolongkan wajar gitu. Berarti maksudnya kalau seenggaknya sehari itu rontoknya cuman nggak sampai 50 atau nggak sampai 100 helai berarti masih normal ya? Iya, itu masih normal banget. Jadi nggak perlu takut kalau rambut rontok. Yang penting
kita pakai shampoo-nya itu sebaiknya jangan ganti-ganti. Itu kalau perawatan ya kalau pengen yang full itu ya pakai hair care rutin mulai dari shampoo, conditioner, hair tonic sama vitamin gitu. Kalau kering gimana? Kering nggak? Enggak sih. Ada yang bercabang nggak? Enggak juga. Nggak pernah. Udah ngecek gini lihat sendiri gitu. Enggak ada ya. Enggak pernah bercabang, enggak pernah. Dan kerennya ya gini, kamu itu dari awal niat gondrong sampai sekarang itu nggak pernah kelihatan jelek. Kalau kebanyakan orang-orang itu yang proses gondrong rambutnya nanggung gitu, diikat nggak bisa, terus mau diore kayak singa gitu, itu jelek banget. Tapi kamu itu dari awal sampai sekarang, aku ngikutin pertumbuhan rambutmu itu nggak pernah kelihatan jelek gitu. Tapi ngerasa, Bim. Oh, ngerasa? Maksudnya sempet ngerasa kayak pas nanggung itu. Nah, oke. Kan? Iya. Sempat ngerasa kayak, aduh nanggung nih, mau dipanjangin. Tapi kok kayak kurang gitu kan. Tapi kalau mau dipotong kok udah sayang gitu. Jadi nanggung itu ngerasa kalau pas, duh rambut nanggung pasti jelek. Nah. Ya cuman gimana kita ngakali biar kelihatan tetap ya enak aja dipandang gitu. Nah itu biasanya dari diri pribadi itu kayak nggak pede itu. Tapi memang pede. Harus dilewatin gitu. Biasanya orang-orang nutupinnya pakai topi. Kalau nggak gitu pakai bando gitu. Ya. Aku malah jarang pakai bando. Jarang ya. Aku dulu pernah sih. Jadi beli itu kayak nemuin bando yang kualitasnya bagus itu susah gitu. Betul. Jadi beli bando harganya 5.000 patah. Patah kan. Terus agak mahal dikit 7.000. Lama dikit patah lagi. Apalagi kita yang beli cuma 1.500 itu. Beli di toko bawa sampai pulang. Sampai sini tak. Beli di toko bawa pulang langsung patah gitu. Dan ini jujur konten pertama setelah aku pertama kali bikin konten ngobrol itu sama Dimas. Oh ya? Videonya ada di sini. Kalau di YouTube gitu. Klik. Ya. Jadi itu setelah itu bikin konten sendiri sampai baru kali ini bikin konten gitu. Aku pertama guys. Jadi kenapa aku tertarik bikin konten seperti ini tuh karena spesifik gitu. Jadi kalau nggak gondrong ya nggak bisa masuk sini gitu. Jadi buat kamu yang mungkin pengen diundang atau pengen kita ngobrol di kontenku sini di Abi Media, bolehlah silahkan tulis komen di bawah sini. Bang, ajak aku gitu. Betul. Nanti aku seleksi gitu. Ya biar siapa tahu next untuk video selanjutnya konten ngobrol ini bisa sama kamu. Dan kamu kalau perawatan rambut itu apa aja Ki? Aku jujur dari pertama gondrong nggak pernah kayak perawatan yang ribet ya Bi. Ya simpel aja pokoknya keramas, conditioner. Udah itu aja. Nggak pernah pakai hair tonic. Hair tonic jarang banget. Tapi pernah beli? Enggak sih, pernah itu kayak pas aku juga pernah sih kayak potong. Dalam artian potong dalam 1 bulan pertama. Misalnya udah ngerasa nih 6 bulan itu gondrong tuh. 1 bulan pertama itu aku setelah 6 bulan 1 bulan kedepannya itu aku potong karena buat nyamain panjang. Gitu. Biasanya dari situ terus dikasih kayak vitamin atau nih. Cuman gitu-gitu sih. Enggak pernah yang sampai perawatan rutin aku pakai hair care sendiri enggak. Dari sampai saat ini belum pernah ngerasain pakai vitamin G. Ya itu tadi pas di salon toh. Pas di salon. Kalau pas sendiri enggak pernah. Harus ya? Enggak sih. Sebenarnya gini. Kalau aku karena sudah terbiasa. Jadi karena ada tuntutan dan harus menjadi suri tauladan. Jadi kalau seorang Abim itu kalau nggak perawatan itu kurang pas gitu. Misalnya mengemban channel Abi Media dan jadi panutan gitu. Waduh, sombong. Kan dicontoh ya. Iya, dicontoh perawatannya jadi, apa. Ini aku ada vitamin dari Makarizo. Kamu boleh coba ini. Thank you. Jadi cobain soalnya gini. Aku dulu nggak pernah pakai vitamin. Terus gitu setelah pakai vitamin itu jadi
ngerasa kok enak ya. Jadi setelah keramas itu pakai vitamin tuh rambutnya tuh jadi enak dipakai. Kayak ngerasanya itu lebih fresh, lebih enak gitu. Ini makainya gimana? Maksudnya per berapa hari sekali kah atau gimana? Jadi kalau pakai vitamin itu setiap selesai keramas. Jadi habis keramas. Kita kalau keramas itu aku saranin 2 hari sekali aja. 2 hari sekali, terus setelah selesai keramas rambut itu masih basah, tapi nggak basah banget. Jadi kayak setengah kering. Setengah-setengah ya. Setengah kering itu kita ambil 1 butir, dituang di tangan, mungkin dibagi 2 gitu. Sebelah kanan, sebelah kiri, terus diratain gitu, udah selesai gitu. Oke. Simpel sih sebenarnya. Jadi mungkin kita jadi nambah kos di situ. Pengeluaran. Tapi kalau memang nantinya ngerasa enak pasti jadi rutin Bim. Ya, gitu. Dan Jagi ini punya kegiatan nge-gym. Kenapa aku pakai kaos yang lengannya pendek biar nggak terintimidasi sama badannya yang keker kecil kok. Nggak gedean badannya Bim. Gede perutnya. Niat kamu gondrong itu apa yang buat kamu oke lah aku gondrong gitu? Niat. Yang pertama pengen. Karena memang dari dulu belum pernah gondrong sama sekali. Bahkan ketika jadi barista pun aku sempat ngeberontak. Dalam arti ngeberontak tuh kan harusnya barista boleh gondrong nih. Tapi khusus di tempat kerjaku dulu tuh nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Karena kita dituntut harus kayak good looking. Good looking iya, tapi untuk kerapian rambut itu harus gitu loh. Oh utama gitu. Jadi meskipun cowok nggak boleh gondrong, terus cewek pun harus diikat rambutnya, nggak boleh. Oh cewek diikat. Cewek juga diikat. Bukan badannya ya. Diikat gini dong. Itu terus akhirnya aku resign terus pelampiasan. Oke. Akhirnya aku gondrong. Dan satu juga mungkin alasan gondrong karena ada sosok yang menginspirasi. Oh ada. Siapa tuh? Babang Dikta. Oke, Babang Dikta. Iya. Jadi ya ikut. Kebetulan dia gondrong, terus aku juga gondrong. Terus sekarang dia pendek, kamu nggak ikut pendek? Belum dong. Oh belum pendek? Belum. Oh iya. Mungkin nanti kalau dia pendek aku bisa jadi pendek. Oh iya. Buat yang belum tahu Dikta, fotonya ada di sini. Iya. Like YouTube mana sih? Mau dikuncit? Benti padak nih gue podo. Oke. Boleh? Kita ikat rambut dulu ya. Oke. Nah ini udah selesai dan pembuktian lagi ya. Apa? Mas Dikta. Waduh. Fotonya di sini, terus ini Yage. Silakan disamakan. Enggak, karena ini Bim, karena dulu tuh sering banget banyak yang komen kayak dimirip-miripin, nggak tahu mirip atau enggak ya sebenarnya, tapi dimirip-miripin, terus aku lihat-lihat kayaknya stylenya seru gitu. Mas Dikta ini dari stylenya pun menurutku cocok diaplikasikan ke aku sendiri gitu loh. Jadinya terus aku nyoba dan ternyata nyaman. Ya udah. Ya pasti setiap orang kan punya role modelnya ya. Kalau kamu role modelnya siapa? Rasulullah. Dia sangat alim sekali. Enggak sih. Kalau soal role model, kalau yang personnya itu siapa, aku nggak ada sama sekali. Cuma kalau fashion itu pengennya ke arah casual, casual formal. Soalnya aku juga bekerja jadi MC pernikahan adat Jawa. Jadi kalau berangkat itu kan nggak langsung pakai pakaian adat Jawa. Itu berangkatnya itu aku pakai pakaian yang gitu, yang semi formal gitu, biar rapi aja sih sebenarnya. Dan looknya itu lebih dewasa, wibawanya juga dapat. Ngomongin look itu, aku juga sering banget ketika nggak gondrong. Ketika nggak gondrong itu pasti dikira umurnya lebih muda daripada umur asliku. Pasti kalau gondrong itu kelihatan katanya lebih, oh ya udah ini mateng nih gitu. Nah kalau yang aku pas rambut pendek itu aku ngerasa banyak banget yang ngira itu aku masih kayak bocil, kayak belum dewasa gitu. Remaja lah, maksudnya remaja, anak kuliah gitu. Padahal kan udah lulus dari 20 tahun yang lalu. Udah kayak ya masa ya
dinilai cuma dari situ gitu kan. Oke. Ya udah terus akhirnya gondrong, ya ngerasa nyaman ya udah. Cuman kadang sempet nggak sih kayak mikir ketika kita udah gondrong nih, terus sempat mikir aku potong aja gitu. Pernah nggak? Aku sama sekali nggak pernah. Enggak ya? Aku itu potong. Jadi aku kan kuliah jadi manjangin rambut kuliah. Terus di selama waktu kuliah itu setiap ganti semester aku selalu nervous, selalu ndredeg, selalu takut. Takut kalau ketemu dosen killer. Dan untungnya dari semester 1 sampai semester 6 itu sama sekali nggak pernah ketemu dosen killer. Jadi rambutku aman. Dan nggak pernah di ini ya, nggak pernah ditegur gitu. Nggak sama sekali nggak pernah. Sampai sidang skripsi sampai wisuda itu bener-bener diuntungkan banget. Aku sidangnya online dan wisuda pun juga online. Jadi sampai sekarang pun tinggal ngambil ijazah aja ke kampus gitu. Jadi kan nggak harus potong rambut gitu ya? Nggak harus. Jadi jangan bener-bener aman. Jadi kayak terselamatkan gitu. Tapi alasanmu kenapa Bim? Maksudnya kuliah terus tiba-tiba pengen gondrong gitu atau? Itu sama kayak kamu sih. Sama ya? Ya. Jadi pelampiasan sebenarnya. Jadi memang dari dulu itu aku pernah SD itu manjangin rambut cuma poni doang. SMP juga SMP rambut bagian atas, tapi samping sama belakang. Terus SMA juga gitu sama. Terus sekarang udah kuliah, udah bebas, terus sama orang tua pun gini, kamu kalau pengen panjang panjangin semua aja. Jangan atasnya doang. Itu malah nggak suka. Jadi ya udah dibolehin ya udah dipanjangin. Sekalian dipanjangin semua dan gondrong ternyata oke gitu. Berarti memang nggak ada pertentangan dari orang tua kan? Sama sekali nggak ada. Dan memang ada beberapa yang disuruh potong. Itu lucu sih, maksudnya udah gede tapi disuruh potong. Tapi aku juga pernah sih. Pernah. Maksudnya sama kayak disuruh potong karena mungkin ngelihatnya lagi nanggung-nanggungnya. Oh iya itu. Jadi kayak kelihatan nggak rapi, nggak enak dilihat gitu aja sih. Tapi ketika udah gondrong, kayaknya pantas-pantas saya deh. Gitu. Jadi kan kayak gitu kan. Iya. Ya wes lah memang gitu. Memang kalau kita nanggung itu selain pressure atau tekanan dari diri kita sendiri kayak nggak pede gitu, dari orang lain juga sekitar, juga banyak yang kamu rambutnya udah panjang, potong sana gitu. Padahal emang pengen dipanjangin gitu. Godaan terbesar gondrong itu memang di fase medium lah. Fase medium. Oke. Kalau rambut nanggung itu mesti. Kalau teman-teman itu namanya fase gontang. Iya. Gondrong tanggung. Ya. Wilang tanggung. Waduh. Gontang. Kabupaten. Bontang. Soto gontang. Gendong. Tak kenteng ini. Aduh, potong. Beginilah jokes receh. Iya. Tapi pernah gak Bim ngalamin kayak dapat stigma buruk dari siapapun itu tentang stigma orang yang berambut gondrong? Nah, itu yang aku herannya gini, kalau di Tulungagung itu nggak berlaku. Iya. Tapi kalau di kota-kota lain kayak kota besar lah nggak tahu ya kota mana itu dia bilang bang di sini itu dikirain copet, terus dikirain preman, terus dan stigma masyarakat pun juga negatif gitu. Betul. Tapi kalau di Tulungagung itu nggak ngerasain gitu. Kayaknya enggak memang. Sama sekali enggak. Aku juga enggak. Ya udah. Kenapa ya? Padahal Tulungagung kan kotanya kecil. Tapi masyarakatnya itu terbuka akan hal-hal seperti ini. Kayak tato, mereka juga terbuka. Gondrong pun juga terbuka. Gitu. Sama sekali tidak mempermasalahkan. Ya mungkin nggak semua ya, tapi mungkin karena kita ngalaminya nggak pernah, jadi mungkin yang ada itu pun mungkin nggak kelihatan gitu loh. Jadi kita nggak ngalami aja. Jadi dari lingkungan sekitarku pun yang aku tahu itu sama sekali nggak mempermasalahkan itu. Aman lah ya. Terus kalau soal pekerjaan gitu ya, jadi sebenarnya banyak pekerjaan yang melarang untuk memanjangkan rambut. Termasuk barista pun aku melihatnya kan barista ya udah yang penting dia bisa bikin kopi. Kerjanya oke, ya udah. Harusnya gitu kan. Tapi mungkin kalau barista-barista yang ada di perusahaan kayak perusahaan besar gitu, Starbucks, terus apa gitu, mungkin nggak boleh. Iya, nggak boleh. Termasuk kamu juga gitu dulu. Tapi nggak di Starbucks kan? Bukan. Holy Bean.
Enggak dong. Ya ada perusahaan lain lah. Iya. Di Surabaya tapi. Terima kasih Holy Wing. Iya. Masuk dong. Tapi untungnya sekarang itu kerjaanku harusnya kan ya, logikanya kalau orang di kantor mesti kan rambutnya harus rapi. Iya, benar. Tapi untungnya di sini enggak, di tempatku kerja sekarang itu. Oh, ini kerja di kantor? Kan kalau logikanya kita ngomongin posisiku ini kantoran dong. Kantor. Bukan yang di lapangan gitu, maksudnya bukan marketing kan bukan. Cuman meskipun di kantor tapi ini nggak dipermasalahin gitu loh. Karena mungkin ya selama nggak mengganggu dan menurut mereka itu fine aja ya. Ya nggak masalah gitu. Bahkan temanku juga ada yang gondrong kan tadi kan. Oh iya gitu. Iya, malah kita itu banyak yang gondrong gitu, dan atasan pun nggak mempermasalahkan itu gitu. Iya. Mungkin atasnya gondrong juga. Enggak. Oh enggak. Tapi dulu dia pernah. Nah itu mungkin karena dia pernah ada rasa toleransi. Oh ya udah. Mungkin. Kayak aku pun mungkin nanti kalau punya perusahaan atau punya karyawan, amin, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kan ini kan bentuk apa ya? Ekspresi diri dan betul. Juga sebuah personal branding sih aku melihatnya. Jadi kayak Yage itu yang mana? Oh yang gondrong gitu. Abim itu yang mana yang gondrong? Iya betul. Ya udah, sesimpel itu sih. Jadi. Bahkan di komunitas stand up tolong aku yang gondrong cuma 2. Nah itu. Cuman aku dan Abim aja. Kalau di pekerjaanku juga gitu kan ya. Jadi di pekerjaan kamu dari sekian banyak MC itu kan yang gondrong cuma, kalau di Tulungagung aku setauku cuma 2 juga. Aku sama Pak Jalal. Itu ya udah tinggal milih yang MC-nya yang gondrong ganteng Pak Jalal. Tapi yang gondrong tinggi aku. Gitu. Iya. Berarti kan sebenarnya nggak masalah juga kan? Nggak masalah gitu. Justru maksudku kalau buat MC adat Jawa gondrong malah menunjang nggak sih? Kayak lebih apa ya? Lebih Jawa? Enggak sih. Lebih kelihatan kayak seninya gitu. Oh iya. Kalau aku sih nganggepnya gitu ya. Kalau seni iya. Kan. Jadi kayak jiwa keseniannya kan biasanya identik kalau orang gondrong itu jiwa seninya tinggi atau gimana gitu kan. Iya. Tapi memang itu bener sih. Jadi kayak orang yang kuliah di fakultas seni, seni rupa apalagi itu seni lukis dan lain-lainnya itu rata-rata mereka emang gondrong. Iya, betul. Dan gitu. Kalau masalah MC itu ya itu sih kembali ke personal branding aja sih sebenarnya, cuma biar diingat orangnya itu mudah. Gampang. Gitu. Abim yang mana? Abim yang gondrong. Oh, gitu. Yage yang mana? Yage yang gondrong gitu. Jadi lebih gampang orang mau mengenal kita. Ya, gitu. benar. Mengingat pun juga lebih mudah gitu. Dari sekian banyak temanku, ya yang gondrong ya cuma aku aja gitu. Ya, jadi kan lebih mudah diingat. Ya mungkin nanti kalau misal udah punya nama gitu ya. Ya kayak kita misal udah punya nama gitu. Amin lah. Mungkin kalau nanti kedepannya stylenya berubah pun mungkin kan udah dikenal gitu. Nah gitu, kayak Nek Carlos. Pernah kan? Itu Nek Carlos itu kan dia food vlogger. Dulu pernah gondrong. Ya aku ingatnya gondrong, tapi setelah dia namanya udah naik, kita kenalnya Nek Carlos, mau dia pakai topi, mau dia pakai disemir rambutnya, dulu kan pernah ganti style itu. Ya tetap ya kenal gitu. Nah itu dia. Nek Carlos itu. Ya kita kan masih merintis ya. Ya kalau udah dapat personal branding sendiri pasti nanti style mau gimana pun pasti udah dikenalin. Iya benar. Oke, ini di TikTok kan follower udah 45.000 ya. Kalau nggak salah. Itu kalau di followers segitu itu udah ada brand yang masuk gak sih? Alhamdulillah ada. Ada ya? Oke. Itu udah beberapa kali kerjasama gitu atau baru sekali? Baru beberapa aja kok. Beberapa. Belum banyak. Ya semoga kedepannya makin banyak. Oke, amin. Kalau dari kontenmu itu biasanya yang masuk seperti apa sih? Pernah yang kemarin ya makanan ada. Oh ada makanan. Snack gitu. Oke. Itu lokal bukan? Bukan ya. Jadi kita dikirimin makanan. Oh dikirim. Berarti maksudnya bukan brand Tulungagung? Bukan. Oke.
Terus ya ada yang kamu tahu itu Bim skincare dan sejenisnya itu. Iya, itu bagus sih emang sebenarnya produknya bagus. Iya. Dan aku suka. Dan untungnya gitu gini. Aku pakai ya gitu. Pakai mau habis terus ditawarin lagi. Wah. Mas ini ada Mas, ada promosi produk baru. Oh, siap ngono. Jadi enak banget. Enak. Udah kecanduan pakai tapi sama berinya disuplai gitu. Terus ya. Ini aku berhubung kontrak udah habis ya kali aja mau masuk lagi. Oke. Terus selain berarti ada makanan, ada skincare. Jadi lebih luas banget ya, cakupannya maksudnya. Iya. Dan karena kontenmu itu universal dan brand apapun bisa masuk. Sebenarnya bisa tinggal disisipin gitu aja. Gitu. Terus yang sekarang itu yang lagi jalan ini liquid. Oh, liquid vape. Karena kebetulan aku juga nge-vape juga kan. Oke. Itu sih yang lagi jalan. Ya mungkin nanti ke depannya kalau ada yang belum ini fashion kayak gitu belum. Oh, fashion. Belum pernah. Oke, kayak mungkin outfit atau baju, celana atau sepatu gitu. Kan belum brand lokal mungkin yang mau masuk boleh. Iya. Jadi ada liquid juga. Ada liquid. Itu nge-vape dari tahun berapa gitu? Nge-vape sebenarnya dari awal sih. Awal berapa ya? 2016 paling ya. Berarti kamu termasuk pencipta vape? Enggak dong. Oh, bukan. Pencicip. Kalau pengen tahu Yage nge-vape, lihat di Instagramnya sendiri ya. Di sini nggak boleh nge-vape. Nanti dolar kuning. Bahkan di TikTokku juga susah kalau ngupload konten vape. Oh, susah. Serius susah. Tapi kalau di Instagram masih bisa di-up gitu. Tapi kalau di TikTok agak susah. Makanya. Pernah aku videoin temenku, dia bawa pistol mainan gitu. Ya pegang doang, pegang pistol mainan. Di-upload terus tiba-tiba langsung di-take down sama betul, TikTok. Betul. Oh, memang sistemnya se-strict itu memang TikTok. Okay. Kayak agak ketat gitu. Tapi kalau kita bisa ngajuin banding dan sebagainya masih bisa sih. Oh, bisa ya? Bisa. Aku cuma pernah sekali, tapi bukan karena vape juga sih. Tapi kalau karena vape itu mungkin view-nya jadi turun gitu. Maksudnya yang biasanya rame terus dia itu jadi enggak stabil. Soalnya enggak linear sama kontenmu yang sebelumnya. Mungkin itu juga. Jadi orang lihatnya apa sih gitu. Jadi apa? Aku pun pernah ini kan AB Media itu kan gondrong, bener-bener bahas gondrong. Aku ngelempar konten apapun yang dimakan ya gondrong. Bahkan aku bahas konten kuliner. Itu di kolom komentar itu tanya, "Bang, gimana cara mengatasi rambut yang kering?" Padahal ini bener-bener konten kuliner tapi dia komennya gitu. Ya memang udah ke situ kontennya ya udah. Betul, ngarah ke situ sih. Ya kalau di TikTok sih untungnya nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang mempermasalahkan gondrong juga. Maksudku iya kan? Kan kita ngomongin gondrong. Iya. Justru malah kebanyakan komentarnya tuh ya bagus-bagus aja gitu ya. Kalau ngomongin gondrong gitu kan. Ya kayak ada yang apa ya? Misalnya bahkan sampai ngomong kayak tadi Bim yang aku bilang, "Bang, gimana cara gondrongin rambut kayak gitu kan." Terus wah, gondrong ternyata cocok juga kayak gitu. Mungkin kan dulu soalnya awal-awal aku di TikTok itu kan rambutku masih pendek gitu ya. Yang aku bikin konten sama itu kan masih pendek juga itu. Ternyata banyak yang ketika aku udah gondrong ya tetap aja support gitu loh. Enggak mempermasalahkan itu. Jadi menurutku sekarang itu stigma orang tentang rambut gondrong kah atau apalah tentang penampilan seseorang itu enggak dinilai dari apa yang dia tampilkan gitu. Iya. Tapi gimana dari dia berperilaku di situ. Benar. Gitu. Jadi udah bergeser ya. Jadi nggak dilihat dari tampilannya doang, asalkan kita punya attitude yang baik. Betul. Dan juga kita bisa memperlakukan orang dengan baik. Gitu ya. Apapun yang kamu pakai, bagaimanapun penampilanmu ya pasti mereka terima gitu. Gitu. Sekarang juga lebih open minded semua kan, jadi nggak apa ya? Pemikirannya nggak se-strict dulu. Iya, benar. Jadi udah santai aja. Oke, ini udah lama. Segitu aja video dari aku. Dan terima kasih Yage udah mau diundang. Ya udah. Ya. Diundang, tapi ini numpang di tempatnya Yage. Diundang di channel Bimedia. Thank you udah mau gabung. Sip. Dan buat kamu yang belum tahu Yage, linknya ada di bawah sini. Ada link TikTok dan juga link Instagramnya. Silahkan dicek dan boleh di follow juga. Oke, segitu aja video dari kami. Tungguin video-videoku ngobrol dengan teman gondrong yang lainnya. Thank you for watching and see you next time.
Jangan lupa tidur. Wih. It's a wrap.